Shalom jemaat Tuhan, saya Erni. Selamat bergabung di Kingdom Devotion kita hari ini. Hari ini kita bersama akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Mengapa pemuridan itu penting? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita tahu benar bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memerintahkannya. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan agar kita memuridkan semua bangsa, tetapi Ia sendiri memberi teladan kepada kita dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memilih untuk melatih 12 orang murid untuk melanjutkan pelayanannya. Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus memberitakan Injil. Jemaat Tuhan yang dicintai Tuhan, sama halnya dengan kita saat ini, kita berada di dalam sebuah komunitas rohani, yaitu gereja. Yang pastinya ada pastor, dan selepas dari itu ada beberapa teman atau ada beberapa orang yang sudah dimuridkan atau sudah dimentori untuk membantu di dalam pelayanan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kita melakukan pemuridan, kita harus melakukannya dengan kasih. Di mana hubungan antara orang yang memuridkan dan yang dimuridkan harus dilakukannya dengan kasih atau didasari kepada kasih kepada Kristus. Firman Tuhan juga memberitahu kita di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang artinya ketika kita melakukan pemuridan, kita perlu berkorban baik dalam bentuk waktu, tenaga, harta, dan perasaan. Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya untuk saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, kata firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dan Paulus juga menyebutkan hubungannya dengan orang-orang yang dimuridkannya seperti seorang ayah dan ibu yang penuh kasih bagi anak-anaknya, kata firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 9. Demikian juga hubungan antara pemurid dengan orang yang dimuridkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dalam pemuridan kita sudah melakukannya dengan kasih, kita juga perlu roh yang mau diajar. Salah satu tujuan utama pemuridan adalah perubahan hidup dan pembentukan watak. Oleh sebabnya kita perlu memiliki roh dan sikap yang mau diajar, kerendahan hati, tidak keras kepala, dan firman Tuhan juga menasehatkan kita di dalam Mazmur pasal 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan yang terakhir, kita perlu memiliki sebuah komitmen. Komitmen dibutuhkan baik oleh orang yang memuridkan maupun yang dimuridkan. Yang artinya yang memuridkan harus melakukannya dengan sepenuh hati dan tekun. Dan yang dimuridkan perlu menyediakan seluruh keberadaan dirinya. Ketetapan hati yang kuat baik dalam kesetiaan, waktu, tenaga, pikiran, dan hati untuk dibimbing. Jemaat Tuhan yang saya cintai, proses pemuridan merupakan sarana pertumbuhan dan kedewasaan rohani atau iman kita.
Doa saya hari ini untuk kita semua, untuk jemaat Tuhan, biarlah kita terus menjadi murid-murid Kristus yang tetap setia sampai kita memperoleh upah, yaitu upah kekekalan dan hidup terus berkemenangan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Bapa, biarlah firman yang kami dengar, kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang tetap setia kepada Engkau. Kami mau memberi diri kami, hati kami untuk dibimbing Tuhan, agar kami terus hidup takut akan Tuhan, hidup terus berpegang kepada Engkau ya Bapa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.